Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kewajiban dan di atas itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari keberkahan, baik itu di rumah ataupun di tempat kita bekerja dan dimanapun kita berada, semoga selalu Allah berikan keberkahan dan selalu Allah mudahkan kita untuk mensyukurinya. Sedikit menyinggung tentang syukur pada kesempatan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu nikmat melaksanakan salat. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, salah satu tujuan dari kita melaksanakan salat yaitu kita mendapatkan nikmat yang namanya khusyuk. Dan beliau di dalam kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwa dua formulanya ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam kita melaksanakan sholat. Ini dua-duanya berat. Akan tetapi jika kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala semoga mudahkan untuk kita semua. Yang pertama beliau mengatakan ihdharul qalbi, yaitu formula yang pertama itu adalah menghadirkan hati. Ya. Kemudian formula yang kedua adalah memahami apa yang dibaca oleh mutakallim, apa yang dibaca oleh orang yang sedang sholat tersebut. Ya. Ihdharul qalbi, ini kajiannya mungkin panjang. Ya. Mungkin di ilmu al-ihsan, ketika kita membicara tentang tazkiyatun nufus, ya disitulah kita mendapatkan kajian dengan tema ihdharul qalb, itu menghadirkan hati. Ya, bagaimana kita menyempurnakan hati kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapannya ketika kita mensucikan hati, istighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk tidak mengindahkan khawatir hal-hal yang datang ketika kita sholat yang mengganggu pikiran dan lain sebagainya. Ya. Di kajian ini, di tema kajian ini kita berbicara tentang formula yang kedua, yaitu memahami apa yang kita baca. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah mengkaji dari awal tentang bagaimana kita memahami takbiratul ihram, kemudian wirid-wirid pembuka atau doa-doa istiftah ketika kita memulai sholat, kemudian masuk kepada Al-Fatihah. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan salah satu surat yang masyhur sekali di kalangan kaum muslimin, ya baik itu anak kecil ataupun dewasa,
baik itu dia sholat ataupun mungkin dia meninggalkan sholat. Ya. Karena barangkali kajian-kajian seperti ini atau menghafal surat-surat seperti ini itu sudah dilakukan kaum muslimin itu sejak kecil. Jadi surat ini itu biasanya sudah di luar kepala. Ya. Yaitu kita sampai ke surat Quraisy. Kalau urutan dari belakang, surat Quraisy itu urutan ke-9. Ya. Surat Quraisy. Pendek suratnya, 4 ayat, akan tapi kita coba mengkaji dan melihat relasinya dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada kaum ini, kaum Quraisy. Ya. Yang kalau di umat-umat terdahulu mungkin yang sangat terkenal adalah kaum Yahud, kaum Nasrani, Nasara. Dan kemudian di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan beliau berasal dari kaum Quraisy. Ya, sehingga nama surat Quraisy itu adalah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Quraisy ini. Ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menganugerahkan kepada Quraisy sab'a khisal, ada 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada Quraisy. Keistimewaan yang pertama, ya, itu adalah keistimewaan untuk Quraisy dan juga umat manusia secara keseluruhan. Ya, khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwa aku Muhammad berasal dari mereka. Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW dari Bani Quraisy itu adalah keistimewaan luar biasa. Ya. Nabi Muhammad SAW khairul bashar, sayyidul khalaik, ya, penghulunya para makhluk, yang pertama kali nanti membuka pintu surga, yang pertama kali nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Nabi Muhammad ini yang akan menyelamatkan kita jika kita masih berdosa dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia yang harus paling kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada bapak ibu kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada manusia secara keseluruhan. Jika manusia semuanya memberikan sesuatu yang berharga kepada kita, semua manusia misalkan, ya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan yang lebih jauh lebih berharga daripada itu semua, jika itu dikumpulkan. Ya. Itu anugerah yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Quraisy, kaum Quraisy. Yang kedua, kenabian ada pada mereka. Ya. Jadi kenabiannya Nabi Muhammad, nubuwat Nabi Muhammad SAW ada dari keturunan Bani Quraisy. Sebelumnya bapak mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Bani Quraisy adalah dari keturunan mereka. Ya. Jadi ini keutamaan juga luar biasa. Yang ketiga, mengurus Ka'bah atau hijabah itu ada pada mereka. Ya. Ka'bah, kalau kita lihat surat sebelum surat Quraisy ini, kalau urutan dari depan itu surat Al-Fil. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa surat ini di salah satu mushaf sebelum dikumpulkan mushaf oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebelum dikumpulkan, ketika Utsman mengumpulkan Al-Quran kan diberi nama Mushaf Al-Um. Jadi induknya mushaf itu ada
dicetak di zamannya Utsman bin Affan. Nah, ketika sebelum itu terkumpul, ada salah satu mushaf dari Ubay bin Ka'ab, itu disebutkan bahwa surat Al-Fil dan surat Quraisy ini dulunya satu. Di salah satu riwayat disebutkan dua surat ini sebenarnya satu surat, nyambung. Ya, sehingga korelasi munasabah dari surat Al-Fil ke surat Quraisy itu nyambung. Ya. Ada titik temunya. Ya. Karena di surat Al-Fil itu disebutkan Abraha itu iri dengan Ka'bah yang menjadi pusat ekonomi, pusat ibadah pada saat itu. Dan dia menginginkan gereja yang dia bangun di Yaman itu menjadi pusat. Ya. Dia ingin menyingkirkan Ka'bah. Ya, sehingga ya itu sangat masyhur di Arab saat itu. Kalau kita mempelajari sejarah sirah Nabi SAW. Jadi pada saat Amul Fil, tahun gajah, ya terkenalnya tahun gajah, itu di semua suku Arab yang dilalui oleh Abraha itu mereka takut dengan Abraha saking kuatnya. Ya. Semuanya dikalahkan oleh Abraha dan pasukannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pesan kepada semua kaum Quraisy bahwa Allah menolong kaum yang menjaga Ka'bah tersebut. Akhirnya ketika nyampe di Ka'bah, semua orang Mekah itu lari ke atas gunung. Saking takutnya dengan Abraha. Yang tersisa cuman kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga Ka'bah ini. Ya. Dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hancurkan kaum Abraha dan bala tentaranya. Yang kuat pada saat itu yang membawa gajah, makanya terkenal dengan Amul Fil. Dan suratnya juga surat Al-Fil. Ya. Ketika itu santer di semenanjung Arab, di kalangan orang-orang Arab, di kampung-kampung Arab pada saat itu, bahwa Allah telah menolong kaum Quraisy. Allah telah menolong orang yang tinggal di Mekah, sehingga mereka dengan itu dimuliakan. Ya. Mereka dimuliakan, ditakuti, dihormati. Ya. Kemudian yang keempat, pelayanan air minum atau siqayah orang-orang yang haji, para hujjaj itu ada pada mereka. Ya, jadi pengurusan ibadah haji sebelum Nabi SAW diutus itu ada pada orang-orang Quraisy. Ya. Karena ibadah haji itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya walaupun pada saat Nabi SAW hidup, itu haji yang dilakukan oleh mereka itu bercampur dengan kesyirikan. Ya, sehingga mungkin talbiyahnya bagi bapak-bapak yang sudah pernah haji atau umrah mungkin pernah disampaikan talbiyahnya talbiyah syirik. Ada kesyirikannya. Kalau talbiyah dari Nabi Muhammad SAW, wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kita penuhi panggilannya labbaika, itu kan kami memenuhi panggilanmu ya Allah satu-satunya. Tidak ada disebutkan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pelayanan air minum para hujjaj itu ada pada mereka. Kemudian yang kelima, Allah menolong mereka atas pasukan gajah, tadi sudah pernah sampaikan. Yang keenam, mereka menyembah Allah selama 10 tahun di mana tidak ada yang menyembahnya selain mereka. Jadi ketika Nabi SAW berada di Mekah, ya, selama 13 tahun, ya, itu Nabi SAW dengan para sahabat itu menyembah Allah. Ya. Ayat-ayat yang turun itu ayat-ayat yang kental dengan tauhid. Karena ayat-ayat Makkiyah seperti surat Quraisy ini itu isinya kental dengan ketauhidan. Ya. Surat-surat Madaniyah baru nanti masuk hukum-hukum syariat. Ya. Kalau di awal-awal Islam ini turun di Mekah, fase Mekah itu lebih banyak tentang menekankan ketauhidan, ya, menekankan Allah itu esa, satu-satunya zat yang disembah,
Semua kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surga, ada neraka sebagai bentuk ganjaran terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Konsekuensi dari ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala di mana satu bumi ini dikatakan tidak ada yang menyembah selain mereka. Ya. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain mereka. Kemudian yang ketujuh, Allah menurunkan satu surat dari Al-Quran tentang mereka, yaitu surat ini, surat Quraisy. Ya, jadi ini keutamaan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Ya. Kemudian dalam sebuah tafsir, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa Quraisy itu, surat Quraisy diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, dan Nabi Muhammad SAW pun juga masih di Mekah. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Quraisy, orang-orang Quraisy, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Ya. Nikmat yang sangat banyak. Tadi keutamaan-keutamaan kaum Quraisy itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di awal surat itu menyebutkan li'ila fi Quraisy. Kalimat li'ila fi Quraisy itu kalau diterjemahkan di sini disebutkan artinya disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Ada terjemahan lain atau ada tafsir lain mengatakan bahwa lam di sini li itu artinya adalah li ta'ajjub. Itu pernyataan dari Allah yang heran. Mengapa Quraisy itu seperti ini sekarang? Mereka justru jauh dari tauhid, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah ratusan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Tidak mengesahkan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan heran, takjub, kok bisa begini? Ya. Dengan segala nikmat yang telah mereka terima. Ya. Li'ila fi Quraisy. Nikmat yang pertama tadi yang disebutkan surat Al-Fil tentang Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari Abraha dan bala tentaranya. Kemudian di sini disebutkan juga kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu pergi di musim dingin dan di musim panas. Ya. Ketika musim dingin mereka berangkat ke Syam. Ketika musim panas mereka berangkat ke Yaman. Allah mudahkan bagi mereka untuk berjualan, untuk berniaga, untuk tetap menghidupi keluarga mereka, menghidupi hari keseharian mereka, walaupun mereka berada di cuaca yang ekstrim. Ya. Kenapa mereka bisa bepergian ke utara dan ke selatan? Kalau ke Syam itu ke utara, Yaman itu ke selatan dari Hijaz. Karena mereka itu sudah dihormati terlebih dahulu oleh orang-orang yang berada di sekeliling Arab. Dihormati kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari Abraha. Ya. Cerita itu dikenal, ya, diketahui oleh orang-orang Arab yang ada pada zaman itu. Sehingga kalau ada orang Quraisy datang lewat, mereka tidak akan diganggu. Mereka aman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah pemilik rumah Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb yang maha memiliki rumah atau Ka'bah ini, al-bait. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil pelajaran, oke, di dalam ilmu tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususil ma'na. Jadi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran itu ketika kita membaca satu teks ayat di dalam Al-Qur'an, itu maknanya mencakup ke dalam kehidupan kita juga, walaupun yang disebut di situ bukan kita.
Yang disebut di situ khusus, misalkan di sini Quraisy yang disebutkan. Akan tetapi pelajarannya bisa kita ambil, sehingga relevan Al-Quran itu sampai saat ini. Ya. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka itu menyembah, mengesahkan, mentauhidkan Rabbnya al-bait ini, Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi dari sisi sosial, dari sisi keamanan, mereka dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka di saat mereka lapar. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an itu terkadang bukan dengan sesuatu yang besar-besar. Terkadang kalau kita mengkaji tentang astronomi, itu memang ciptaan Allah yang luar biasa. Mengkaji tentang biologi, fisika dan lain sebagainya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah itu menyebutkan hendaklah mereka menyembah Rabb Ka'bah ini allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka saat mereka lapar. Jadi dengan satu suap nasi harusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita benar-benar di situ sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita makanan tersebut. Sehingga ada dalam satu hadis, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mendengarkan hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yuhibbu minal amal la yardha minal abdi. Sesungguhnya Allah itu pasti akan ridho dari hambanya. Idza akalal aklah fayahmaduhu alaihi wa idza syariba syurbah fayahmaduhu alaihi. Jadi ketika seorang itu ingin mendapatkan keridhaan, dan itu pasti Allah ridhoi. Dalam hadis itu disebutkan 3 kali penekanan. Innallaha la yardha minal abdi. Sungguhnya Allah pasti akan meridhoi seseorang jika dia makan satu suapan. Idza akalal aklah, aklata itu satu suapan. Disebut situ ismul marrah. Dalam bahasa Arab itu namanya ismul marrah. Orang satu suap kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ridho kepada hamba tersebut. Ketika seseorang minum syaribasyurbata, dia minum satu teguk air kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia mensyukuri Allah atas nikmat tersebut, Allah pasti akan ridho kepada hamba itu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kaum Quraisy nikmat-nikmat besar yang telah mereka dapatkan, ternyata ketika Allah meminta mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ingatkan itu adalah tentang makan. Dan itu relate sekali dengan kehidupan kita. Ya mungkin kita, misal kita makan di restoran yang mungkin banyak orang yang makan. Ketika kita melihat mereka makan, apa yang mereka lakukan? Ada yang berbicara dengan temannya, tertawa dan lain sebagainya. Ada yang mungkin makan sambil nonton, ada yang mungkin sambil main HP dan lain sebagainya. Kemungkinan mereka tidak mengucapkan alhamdulillah saat mereka menyuap. Ya, kemungkinan ini. Mudah-mudahan anak salah. Ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita makan, kita mulai dengan bismillah, kita ingat ketika kita menyuap itu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah kehendaki kita nggak akan bisa menyuap pada saat itu. Memang ini mudah diucapkan, tapi ini prakteknya perlu kita biasakan ke dalam kehidupan kita. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy ini mengingatkan kita menyembah Allah itu karena Allah telah memberi kita makan. Ya, jadi dengan kita mengingat ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita ngemil dan lain sebagainya, yang saat itu kita butuh makanan, ternyata yang memberikan kita makan itu adalah Allah dengan kehendaknya, dengan maha kuasanya. Ya. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak akan masuk ke dalam mulut kita. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan, yang telah memberi kita makan sehingga kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan mungkin di kitab zikir pagi, zikir petang itu insyaallah Bapak-bapak temukan amalan ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Ada satu zikir disifati oleh Rasulullah SAW, man qala hadza hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan ini saat dia di sore hari, wa qala hadza hina asbah, dan dia mengucapkan ini saat dia berada di pagi hari, sesungguhnya dia sudah melakukan syukur pagi dan syukur sore. Dia sudah melakukan syukur di hari itu. Ya. Apa zikirnya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Itu insyaallah ada di kitab-kitab zikir pagi dan zikir petang. Tapi mungkin di kitab zikir pagi dan zikir petang keutamaannya tidak dicantumkan, karena maksud dari kitab itu kan meringkas dan agar lebih praktis, tidak panjang lebar. Tapi makna dari hadis tersebut dan tujuan dari hadis tersebut adalah jika seseorang membaca itu di waktu pagi dan membaca itu di waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala telah menganggap dia mensyukuri dengan lisannya. Dia sudah mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya satu hari itu, di pagi dan petang. Pagi mewakili 12 jam, petangnya mewakili 12 jam. Faqad adda syukra yaumihi faqad adda syukra lailatihi. Itu kata Rasulullah SAW. Dia sudah ada itu sudah menunaikan syukra yaumihi. Dia sudah menunaikan syukur pada siangnya, pada paginya, dan dia sudah menunaikan syukur pada petangnya, pada malamnya. Ya. Itu Allahumma ma asbaha bi bin ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala selain telah memberikan mereka makan, memberikan mereka kebutuhan hidup berupa makanan yang dengan itu mereka bisa hidup di atas muka bumi ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka wa amanahum min khauf. Allah telah memberikan kepada mereka nikmat keamanan dari ketakutan. Ya. Allah selamatkan mereka dari Abraha dan bala tentaranya. Allah jadikan mereka terhormat di kalangan kaum Quraisy, sehingga ketika mereka melaksanakan safar ke utara dan ke selatan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka terjaga dari gangguan suku-suku yang lain. Karena di Arab itu dulu ada yang terkenal suku perampok, ada terkenal suku pembunuh dan lain sebagainya. Akan tapi orang Quraisy ketika melewati mereka, Allah berikan keamanan. Allah mudahkan mereka berjalan di atas muka bumi tanpa ada rasa takut. Ya. Dan nikmat itu juga kita terima sekarang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk pergi ke sana dan kemari. Allah memudahkan kita untuk menikmati apa yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Ya. Kita mau pergi lintas pulau, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan. Bahkan mungkin wanita pergi seorang diri pun juga aman. Ya. Itu semua adalah keamanan yang mungkin kita merasa karena tiap hari kita aman,
Jadi seakan-akan kita lupa kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah ingin uji kita, bisa saja Allah berikan satu ujian yang mengagetkan kita. Ya. Nah, dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang dimudahkan untuk merenung, untuk merenungkan kehidupan kita, merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan menjadikan kita hamba yang terus bersyukur, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah, dengan zikir, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kita, dengan menjadikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hati kita hati yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.